Oke. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Taufik dari kelas B Angkatan 2019, Prodi Bimbingan dan Konseling di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Dan video ini merupakan tugas dari dosen kami untuk menjelaskan atau menerangkan apa itu dibilang struktur organisasi, pelayanan bimbingan dan konseling, dan juga mekanisme kerja BK. Baik, langsung saja. Di bagian pertama, kita akan membahas tentang struktur organisasi, pelayanan bimbingan dan konseling. Ini adalah bagian pertama. Ini dia skema yang saya buat, bahkan struktur dari struktur organisasi, pelayanan bimbingan konseling. Pertama ada kepala sekolah. Ya, kepala sekolah adalah pemimpin dari sebuah sekolah. Karena kepala sekolah adalah pemimpin, jadi beliau harus tahu apapun yang terjadi di tentang pelayanan bimbingan konseling. Jadi beliau berhak tahu dan harus tahu. Kedua, ada wakil kepala sekolah, yaitu waka kurikulum. Kenapa mesti ada ini? Supaya dia bisa membantu kepala sekolah untuk menginformasikan apapun yang terjadi. Dan kedua, waka kesiswaan. Waka kesiswaan juga sama fungsinya dengan waka kurikulum untuk memberitahu apa-apa saja yang terjadi di sekolah kepada kepala sekolah. Kedua, hubungan yang paling penting kepala sekolah dengan koordinator BK. Koordinator BK ialah koordinator yang memimpin semua bidang-bidang BK di sekolah. Dan alhamdulillah kalau apabila koordinator BK tersebut adalah lulusan bimbingan konseling, maka koordinator BK pun akan mudah dan paham apa yang perlu dikerjakan di pelayanan bimbingan dan konseling. Terus apabila koordinator BK atau anggota-anggota BK tidak dapat menangani kasus lebih lanjut seperti ada kriminal, dengan tindakan kriminal atau penyakit, dan yang lebih parah lagi penyakit mental, maka koordinator BK akan bekerja sama dengan tenaga ahli instansi lain. Pertama itu puskesmas, kedua kepolisian dan psikiater. Lalu koordinator BK juga akan bekerja sama dengan staf TU, petugas UKS, petugas perpus dan petugas laboratorium. Lalu koordinator BK akan membagi kemungkinan dua guru BK atau beberapa guru BK, atau mungkin dikondisikan sesuai dengan jumlah guru. Maka koordinator BK akan mengirimkan guru BK-nya, anggota guru BK-nya. Ada yang guru BK untuk yang bekerjasama dengan wali kelas, agar wali kelas juga menginformasikan masalah-masalah apa saja yang terjadi pada siswanya ke guru BK juga. Baru ada guru BK juga yang ditugaskan oleh koordinator BK untuk bekerjasama dengan guru mata pelajaran apabila di guru mapel tertentu mengalami atau melihat sendiri masalah-masalah apa saja yang terjadi pada siswanya, maka guru mata pelajaran akan melapor ke guru BK. Maka dari semua itu, tujuannya semua ini ya ke siswa, agar siswa juga selain dalam hal pelajaran, mereka dilayani juga secara tidak langsung atau secara tersirat lewat pelayanan bimbingan konseling. Baik, itu tadi bagian pertama. Oke, bro and sis, kedua tadi bagian pertama yang menjelaskan struktur organisasi pelayanan bimbingan konseling. Kedua, kita ada tamu baru, yaitu mekanisme kerja BK. Kerja BK bimbingan konseling. Baik, ini yang struktur yang saya gambar, yang bikin malam ini aduh capek. Guru mata pelajaran, ada semuanya ini. Ya, kepala sekolah ini. Semuanya. Baik, pertama, ada 4 bagian di mekanisme kerja BK. Di tabel ini ada guru mata pelajaran, wali kelas, guru BK konselor, dan kepala sekolah. 4 profesi ini merupakan orang-orang yang akan bertindak secara langsung dan tidak langsung. Pertama, di tugas guru mata pelajaran, yaitu guru mata pelajaran akan mendaftar dan menulis semua daftar nilai siswa. Lalu, guru matpel tertentu akan memberikan hasil daftar nilai semuanya ke wali kelas. Lalu dia akan melapor ke guru BK dan konselor. Jadi guru BK akan menulis semuanya di kartu akademis. Tujuannya adalah supaya dia bisa mendata secara baik. Kedua, data siswa. Kan wali kelas akan juga membuat angket siswa. Oke.
Dan kamu kartu akademis yang dibuat guru BK atau konselor akan ke buku pribadi dan map pribadi yang guru BK konselor, guru BK atau konselor sekolah yang dia sudah buat. Jadi setiap siswa yang sudah ada nilainya akan dimasukkan ke kartu akademis terlebih dahulu, lalu dimasukkan kembali ke buku pribadi atau map pribadi masing-masing siswa. Kedua, guru mata pelajaran akan memberikan catatan observasi siswa. Catatan observasi siswa secara tidak langsung juga akan dimasukkan ke catatan konseling. Kenapa bisa? Karena pendataan siswa tentang apa yang ada di siswa ataupun tidak akan dilaporkan ke dan dituliskan dan dicatat di catatan konseling yang dibuat oleh guru BK atau konselor di sekolah. Lalu catatan observasi siswa juga akan ke buku pribadi tambah map pribadi. Jadi dua hal ini, buku pribadi dan map pribadi dan catatan observasi siswa saling berhubungan. Lihat itu ya, saling berhubungan. Lalu, guru wali kelas juga akan membuat angket orang tua. Karena butuhnya orang tua juga di sini supaya mereka tahu apa yang akan terjadi pada anak-anaknya. Secara positif akan disampaikan juga ke wali kelas. Lalu angket orang tua juga akan dimasukkan ke buku pribadi atau dan map pribadi yang dibuat oleh guru BK atau konselor di sekolah. Semuanya masuk di sini. Angket siswa juga masuk juga di buku pribadi dan map pribadi guru BK yang dibuat. Maaf tadi adalah. Lalu setelah dan guru BK juga akan membuat ini. Yang ini, catatan kejadian atau anekdot. Catatan kejadian yang akan dibuat oleh guru mata pelajaran tertentu terkait dengan apa-apa saja yang terjadi pada saat pelajaran yang disaksikan oleh guru akan melapor ke wali kelas. Dan wali kelas akan membuat laporan observasi siswa, laporan pendataan siswa. Lalu, laporan observasi siswa juga akan dimasukkan ke buku pribadi dan map pribadi yang dibuat lagi sama guru BK dan konselor di sekolah. Lalu, catatan anekdot akan dibuat oleh juga wali kelas. Catatan anekdot lalu juga dimasukkan ke buku pribadi dan map pribadi guru BK atau konselor di sekolah. Laporan kegiatan pelaksanaan pelayanan juga, karena kegiatan pelayanan akan dilaporkan nanti ke kepala sekolah dan guru BK. Jadi laporan ini juga masuk. Laporan ini nanti diketahui oleh Bapak Kepala Sekolah tercinta. Gitu. Catatan home visit atau catatan ke rumah. Catatan home visit yang dibuat oleh wali kelas akan juga masuk ke buku pribadi dan buku pribadi guru BK atau konselor di sekolah. Catatan wawancara juga akan juga yang dilakukan oleh wali kelas yang dipandu oleh guru BK juga akan dimasukkan juga ke buku pribadi atau map pribadi yang dibuat oleh guru BK dan konselor di sekolah. Lalu hal tersebut guru BK juga akan membuat data psikotes dan akan juga dimasukkan ke buku pribadi dan map pribadi yang dibuat oleh guru BK atau konselor. Lalu data psikotes tersebut akan ke sini, harus diketahui oleh sang bapak tercinta kepala sekolah. Lalu laporan bulanan kegiatan BK harus juga diketahui atau diperiksa juga oleh sang bapak tercinta kepala sekolah kita. Lalu juga catatan konferensi kasus mesti diketahui juga oleh kepala sekolah. Lalu yang terakhir, nobula rapat. Hasil rapat akan diketahui dan diperiksa oleh bapak kepala sekolah. Dari semua ini, proses-proses ini yang dilakukan dari awal dari guru mata pelajaran yang membuka daftar nilai siswa, catatan siswa, catatan kejadian, lalu wakil kelas yang membuat daftar nilai siswa, angkat orang tua, laporan observasi siswa, catatan anekdot, laporan kegiatan pelayanan, catatan home visit, catatan wawancara, lalu guru BK, kartu akademis, catatan konseling, buku pribadi dan map pribadi, data psikotes, laporan bulanan kegiatan BK, catatan konferensi kasus, nobula rapat, akan semuanya diketahui dan diperiksa oleh kepala sekolah. Jadi tadi, dan terima kasih atas
terima kasih juga karena tugas ini saya juga bisa begadang. Alhamdulillah. Jadi itulah tadi dua bagian yang saya jelaskan di video ini tentang struktur organisasi pelayanan bimbingan konsilian dan mekanisme kerja BK. Baik, terima kasih atas teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin melihat, tidak apa-apa. Karena ini merupakan juga tugas sebuah kewajiban bagi saya dan teman-teman. Baik, terima kasih. Sekian. Maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.